Welcome back to my channel Wanita Wata Sepin. Ini aku Isara atau Ica ya teman-teman ya. Jadi selamat datang channel aku, dan aku hampir 1 bulan ini nggak upload YouTube sama sekali. Apa? Karena aku memang 2 minggu terakhir, bukan 2 minggu dari Maret, 2 minggu yang sebelumnya saya didiagnosis COVID teman-teman ya. Dan juga saya harus ke Jakarta dan juga menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas seperti itu. Ini tentang waktu, orang-orang Chinese atau kebudayaan Chinese itu sangat yang namanya menghargai waktu teman-teman ya. Dan di mana saat itu juga mereka pasti ada celah untuk mencari peruntungan seperti itu. Dan tahu nggak sih, salah satu kebudayaan China itu adalah mereka suka banget yang namanya ke tukang ramal atau ke tukang-tukang ahli fortune atau tukang-tukang hitung, kayak tanggal lahir kita, kemudian usia kita itu diprediksi seperti itu ya guys ya. Itu ramalan atau teknik meramal itu di Cina itu sangat-sangat kental sekali ya guys ya. Tahu siapakah budaya Cindo itu masih yang namanya kayak menggunakan ramalan sebagai salah satu gaya hidup mereka. Tetapi yang saya tahu ternyata oknum-oknum peramal-peramal, terutama orang Cindo, orang mainland China itu banyak sekali ditemukan di Indonesia ya guys ya. Dan dong kak, beberapa yang namanya ramalan China itu apa aja, kelebihan dan kekurangannya itu apa aja sih kak? Supaya apa? Supaya kalian lebih hati-hati. Yang namanya kalau ngerasa hidup ini bingung nih, enaknya mau kemana, tanya aja ke peramal seperti itu. Jadi ramalan itu bukan tempat iseng-iseng ya teman-teman ya. Iya, kalau kalian ngerasa gue iseng aja untuk entertainment, untuk hiburan aja, but did you know, karena law of attraction itu saya sangat percaya sekali dengan hal seperti itu. Makanya saya benar-benar harus bisa menjaga diri dengan yang namanya ramalan dan juga bentuk-bentuk klinik lainnya seperti itu ya. Itu the most famous metode ramal itu adalah pace teman-teman, atau basi itu ya. Pace itu mandarnya seperti itu. Nah, pace itu adalah memperhitungkan dari kelahiran kita, dari sio kita, dan itu sudah yang namanya menggambarkan 8 watak karakter kita kayak gitu guys. Pace itu apa sih kak? Pace itu adalah singkatannya adalah blueprint dalam kehidupan kita yang udah diperhitungkan teman-teman, dari tanggal lahir, bulan, bahkan jam kita. Nah, uniknya Pace itu ternyata menjelaskan di dalam tubuh kita itu ternyata tidak punya satu sio aja. Misalnya kita tahun 95 kayak aku ya, lahirnya sio babi berarti. Nah, Pace itu bisa yang namanya menggambarkan 8 sio dalam hidup kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian bisa lihat tabelnya di sini. Nah, itu ada 8 sio dalam hidup kita dan 4 sio yang cukup berpengaruh dalam blueprint masa depan hidup kita kayak gitu. Karena Pace atau Pace ini cukup populer teman-teman ya, karena perhitungannya itu cukup unik. Orang-orang itu kayak relate banget, kayak percaya banget seperti itu. Makanya ini ramalan yang paling laris di antara seluruh ramalan China seperti itu ya guys ya. Nah, di Pace ini teman-teman itu dulu memang membutuhkan orang-orang yang bisa ilmu seperti ini. Ada ilmu astrologinya, bahkan juga ada ilmu arah mata anginnya kayak gitu ya guys ya. Tetapi banyak juga yang namanya melakukan penipuan. Di antaranya adalah lo harus datang berkali-kali seperti itu ke sebuah ramalan Pace guys. Nah, singkatnya kalau kalian pengen ke tempat-tempat orang-orang yang bisa Pace secara ini ya, pengakuan itu memang lewat Telegram sama WhatsApp grup seperti itu ya guys ya. Bahkan juga udah terang-terangan di share di TikTok dan juga di Instagram kayak gitu. Platform metode meramal orang Cina yang paling terkenal nomor 2 itu adalah Wuxing atau 5 elemen. Ini terkenal banget, bahkan ini juga dijiplak di barat teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka menggunakan dasar-dasar elemen yang di dalam bumi ini. Nah, kalau di Cina itu mereka tuh sangat memprioritaskan apa yang bisa tumbuh dan bisa menghasilkan untuk manusia. Hal-hal yang bisa menghasilkan untuk manusia definitely adalah air, api, tanah, kayu, dan logam. Kayu logam ini unik banget. Kalau di barat, bahkan juga di India, mereka mengenal yang namanya 4 elemen dan 1 ether. Ether itu adalah ruangan. Kemudian kalau 4 elemen itu ada tanah, air, api, dan udara kayak gitu. Salah satu tipikal astrologi yang cukup mudah sekali dipahami. Misalnya kamu itu sio apa? Aku adalah babi kayu teman-teman ya, lahir aku ya babi kayu. Itu kemungkinan besar itu jangan sampai yang namanya berjodoh dengan api, nanti hancur seperti itu. Atau anjing air itu jangan sampai berjodoh dengan orang yang punya elemen metal, itu juga akan menghancurkan karena logam menghancurkan kayu, kapak menghancurkan pohon, seperti itu nggak sih?
Nah, ini juga sangat unik sekali terutama untuk yang namanya orang-orang mencari pertemanan dan juga mencari partner bisnis yang sesuai kayak gitu ya guys ya. Masih kayak di astrologi misalnya kayak apa elemennya Leo itu kan api gitu ya guys ya, atau elemennya Aquarius itu kan air. Kalau bersatu ini kemungkinan besar kayak compatibility-nya tuh kayak nggak cocok seperti itu. Nah, itu hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang digambarkan sama elemen-elemen itu ya teman-teman ya. Jadi ini juga sangat penting yang namanya mensupport pace atau juga horoskop kayak gitu. Ini yang paling sering dipakai di kelenteng-kelenteng yang namanya kaucim atau kauci. Itu adalah kalau kalian datang ke kelenteng gitu ya atau ke wihara, itu ada bambu jumlah ratusan dikocok gitu ya guys ya. Itu kemudian jatuh satu gitu ya guys ya, dipilih. Nah, ini kamu di hari ini atau di tahun ini itu beruntung atau enggak kayak gitu, dan kamu dikasih yang namanya satu lembar kertas warna pink. Nah, itu aku coba secara sukarela untuk yang namanya melakukan hal seperti itu di Sampokong, Semarang. Itu masih ada teman-teman ya. Nah, ini juga menurut aku sedikit agak gambling ya untuk yang namanya peruntungan lain-lain. Sebab apa? Sebab mereka percaya apa yang jatuh itu adalah karma kita, itu adalah energi yang kita tuai kemarin-kemarin dan terjadilah sekarang seperti itu ya. Itu ada juga yang namanya palm reading, jadi baca karakter menurut garis tangan kita teman-teman ya. Bahkan kalau kamu punya kayak luka beset, kemudian juga ada tai lalat, ada juga yang namanya warna tangan kamu itu beda dengan orang lain, itu juga dianggap kamu ini nanti itu seperti apa sih. Atau kalian pernah dengar yang namanya kalau hampir seluruh billionaire itu punya yang namanya kayak garis tangan yang sama itu berbentuk M kayak gini. Nah, itu salah satu palm reading yang banyak dipercaya sama orang-orang Cina seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang jujur ya, ini adalah salah satu yang namanya metode yang digunakan beberapa HRD di perusahaan Cina, bahkan lebih di perusahaan Indonesia pun itu juga bisa ya guys ya, yaitu face reading. Face reading ini itu mengetahui seberapa baik atau buruk karakter kamu dilihat dari yang namanya kayak warna bibir, kemudian juga bentuk alis, bentuk mata, bentuk hidung, tai lalat, kemudian juga ada yang namanya apakah kamu penuaan dini atau enggak kayak gitu. Apakah kamu itu cukup bisa di hire di company kita dengan baik atau enggak, seperti itu ya guys ya. Karena apa? Karena mereka ini cukup yang namanya mengetahui atau yang namanya membaca secara keseluruhan kamu itu memang cocoknya di mana. Itu adalah face reading yang kalau aku boleh bilang ahli-ahli face reading itu mendekati kebenaran teman-teman ya. Untuk yang namanya memposisikan orang-orang di mana kamu lebih cocok yang namanya jadi sekretaris nih. Kamu lebih cocok yang namanya nggak kerja ikut orang tapi kamu berkarya, berseni gitu ya guys ya. Jadi freelancer kayak gitu. Nah, itu juga dipelajari di ramalan-ramalan Cina kayak gitu ya guys ya. Topik Kak, bagaimana menurut kamu dengan pandangan spiritual atau ramalan seperti itu? Jawabannya adalah it's up to you. Karena apa? Karena hampir dari yang aku sebutkan tadi itu hampir aku sudah pernah coba semua, mulai dari mengkocok incense sampai face reading, paca aja belum pernah aku teman-teman ya. Tapi at least teman-teman, kamu itu tidak boleh yang namanya dibaca orang secara sembarangan. Dan meramal itu pasti ada biaya nggak sih? Bahkan ada juga yang namanya subscription meramal. Jadi orang-orang yang menurut saya itu nasibnya tuh kurang bagus, misalnya orang Cina gitu ya guys ya, kok saya itu nggak dapat kerjaan, kok saya itu kurang bisa mencari jodoh atau apa kayak gitu. Nah, itu diramal teman-teman, dan dia tuh harus yang namanya subscription atau yang namanya datang ke tukang peramal itu. Gue harus ngapain sih? Oh, maybe kamu harus yang namanya menaruh potongan bunga di bantal kamu biar kamu bisa yang namanya menarik pasangan yang selaras dengan kamu kayak gitu ya guys ya. Kemudian jambi-jambinya habis sebulan lagi dia harus datang ke orang itu gitu ya guys ya. Oh, kamu harus yang namanya minum air ini selama 7 hari biar kamu mendapatkan keberuntungan dan juga menarik hal-hal yang membuat kamu tuh happy selama seminggu ini. Nah, kayak gitu-gitu guys, itu juga adalah candu. Bagaimanapun orang-orang yang jago meramal itu juga menciptakan atau meng-create candu. Candunya apa? Misteri dalam hidup ya guys ya. Nah, karena kalau aku pikir-pikir lagi sebagai orang yang pernah secara intuitif itu mengenal tarot teman-teman ya. Kebetulan teman aku yang orang Amerika Serikat itu adalah orang tarot yang benar-benar oracle. Jadi dari neneknya sampai ibunya sampai dia tuh orang tarot semua gitu ya guys ya. Dia aja bilang
Jangan sampai kecanduan tarot, tetapi tarot itu bagi orang-orang yang terpilih, bagi orang-orang yang memiliki intuitif dengan bantuan-bantuan alam, mulai dari kartu, mulai dari yang namanya apa ya, riset-riset semesta kayak gitu, itu memang harusnya itu kayak membicarakan atau mengumumkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan seperti itu. Untuk apa? Untuk keselamatan di muka bumi, bukan untuk yang namanya mendapatkan atau egoisme hal-hal yang pengen kamu inginkan kayak gitu. Ya, ramalan itu adalah jodoh, teman-teman ya. Orang tiba-tiba aja yang namanya datang ke kamu ujuk-ujuk, Mbak jangan ke situ ya. Di situ mungkin kayak akan ada hal yang nggak baik loh. Misalnya kamu tuh memilih sebuah rumah atau ruko. Terjadi teman-teman, kemungkinan besar tanah itu longsor ambles kayak gitu. Nah, itu kamu udah jodoh, teman-teman. Dan itu nggak bisa kita takar-takar dengan oh berarti gue harus yang namanya ke tukang ramal dong untuk yang namanya menghindari seperti itu. Malah kebanyakan atau kecanduan ke tukang ramal itu menciptakan yang namanya anxiety, bahkan depresi, bahkan nggak tahu tujuan hidup itu mau kemana seperti itu. Makanya kalau kalian kepengen yang namanya menarik sesuatu hal atau keberuntungan, itu emang boleh banget kok. Hilangkan hal-hal candu di dalam alam bawah sadar kamu. Mau minta sesuatu hal, mau minta keberuntungan, minta kesehatan juga nggak apa-apa. Tapi kalau minta-minta terus, kita kapan gift-nya sih teman-teman ya? Kita kapan yang namanya kayak berjuangnya kayak gitu? Saya punya yang namanya kayak contoh teman-teman ya, di mana salah satu orang yang pernah saya kenal di Bali itu adalah tukang jago yang namanya kayak menyeimbangkan apa ya, bakat-bakat kamu ke dalam hal spiritual, dan itu pun ada aplikasinya guys ya. Jadi aura kamu tuh warna apa sih, terus apakah kamu itu kayak apa tuh namanya ini ya, cocok di bidang hal-hal yang kamu sukai kayak di pekerja di kantor, perhotelan atau BUMN kayak gitu. Nah di samping itu dia juga pernah yang namanya bicara sama aku bisa loh kak law of attraction hal yang aku sukai dengan bakatku seperti ini. Aku nggak ada modal dari Jogja ke Bali hanya untuk stay di Bali aja, itu nggak bawa uang sama sekali, hanya uang dari uang saku orang tua saya kumpulin, kemudian saya pindah ke Bali kayak gitu. Di sini aku udah mendapatkan apa ya, pasangan, mendapatkan rumah yang bagus, setiap hari hampir ke kafe kayak gitu kak, ketemu orang-orang baik, bisa ngajar bule-bule yoga kayak gitu. Lalu tahu kenapa teman-teman? Karena dia jadi sugar baby dan dia adalah pria. Jadi itu loh maksud aku, itu orang itu bisa aja yang namanya bagus-bagusin diri dia, portofolio dia, CV dia di depan orang pertama kali ketemu untuk maintain status kita, tapi dia tuh ada maunya kayak gitu. Dan tiba-tiba aja ini orang tuh mau ngutang, utangnya berapa guys? 2 juta. Ya emang nggak banyak, cuman orang katanya bisa yang namanya jajan kafe setiap hari, bisa yang namanya dapat tinggal satu rumah dengan pacarnya yang apa tuh namanya punya gaji mentereng kayak gitu. Lah kok kamu ternyata menjadi seorang sugar baby? Ya dari situ dia itu kayak disokong keuangannya kayak gitu ya teman-temannya, dan that's really toxic. Dan dia juga masih yang namanya membuka seminar-seminar, membuka program-program yang namanya ada ramalan, ada meditasi, dan ada law of attraction seperti itu. Makanya apapun yang di dunia ini, kalau sudah yang namanya berhubungan dengan uang dan juga candu, disitulah orang akan berbisnis teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman berhati-hatilah untuk yang namanya memilih ahli ramal, bahkan untuk di beberapa hari-hari tertentu atau tahun-tahun tertentu kalian stop yang namanya percaya dengan ramalan. Karena apa? Karena hasil bisa beda-beda ya teman-teman ya. Gimana menurut kamu teman-teman? Jadi hati-hati, dan thank you semua udah melihat video YouTube aku. Jangan lupa like, subscribe, and I hope you like it. See you later, bye bye and 再见